Hai, selamat pagi. Kembali kita ketemu dengan Dr. Ocha Mars Channel. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Semoga semua baik-baik ya. Semoga tahun 2022 ini kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita berbicara dan berbincang mengenai topik yang akan kita bicarakan nanti, jangan lupa teman-teman ya, like dan subscribe. Oke, sekarang kita mau bicara mengenai penyakit jantung pada usia muda. Penyakit jantung ini adalah penyakit pada urutan yang pertama di dunia dan di Indonesia. Lebih banyak daripada stroke. Kalau stroke itu nomor 3. Nomor 3. Jadi ini adalah penyakit yang sangat-sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena menyangkut nyawa kita sendiri. Jadi apa sih yang sering sekali terjadi pada penyakit jantung ini? Kadang kita mendengar teman kita, keluarga kita, kerabat kita, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang kita lihat dalam keadaan sehat, mereka olahragawan ataupun olahragawati dan tidak mempunyai penyakit apa-apa, tiba-tiba mereka dikabarkan meninggal. Pas kita tanya kenapa mereka meninggal, ternyata karena jantung. Padahal mereka gaya hidupnya sehat, olahraga dan yang lain-lain, dan mereka juga sering medical check up juga. Jadi kenapa sih ini bisa terjadi gitu loh. Jadi kita harus mengenali apa itu penyakit jantung dan harus mengenali juga gejala-gejala awal dari penyakit jantung itu. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi jantung. Fungsi jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh kita. Dia memompa darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi membawa makanan ke sel-sel tubuh kita. Biasanya paling sering terjadi pada usia muda. Penyakit jantung ini disebabkan oleh kita kurang mengerti akan makanan-makanan sehat. Banyak sekali kita makan makanan-makanan yang tidak sehat, seperti makan-makan yang banyak gorengan dan juga makan-makanan yang mengandung lemak banyak. Nah, karena kita memakan lemak yang banyak, seringkali makanan-makanan yang berlemak itu lemak-lemaknya menempel di dalam pembuluh darah kita. Kita coba bayangkan pembuluh darah itu misalnya seperti selang. Kalau yang tadinya lobangnya itu besar, tapi ada plak atau lemak yang menempel sampai menutup, itu tidak akan membuat makanan atau aliran darah ke seluruh tubuh kita itu lancar, benar nggak? Jadi kita harus mengerti dulu sehingga kita bisa melakukan pencegahannya. Nah, waktu dia mengalirkan ke seluruh tubuh, tidak ada makanan yang dibawa terutama ke daerah jantung ya, pada daerah jantung, karena ini biasanya penyakit jantung itu penyumbatan di pembuluh darah jantung. Sel-sel jantung itu tidak mendapatkan makanan sama sekali bisa ataupun sedikit, sehingga sel-sel di daerah jantung itu menjadi rusak dan bisa menjadi mati sebagian dari sel-sel jantung itu, sehingga mengganggu sirkulasi dan mengganggu keadaan kesehatan jantung kita. Nah, penyempitan inilah yang kalau tidak ditangani dengan segera sering mengakibatkan kematian. Nah, kita harus sangat-sangat mengerti hal itu. Gejala-gejala dini apa sih yang bisa kita rasakan supaya kita tahu bahwa kita ini terkena serangan jantung atau tidak. Gejala yang awal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita sering merasakan rasa nyeri di dada. Rasa nyeri di dada ataupun dada kita itu terasa seperti dada sebelah kiri kita itu terasa seperti tertekan,
maksud saya tertekan oleh benda berat yang kita sangat sesak dan akhirnya menimbulkan nyeri, dan nyerinya itu biasanya itu sering mengalir ke tangan, ke bahu ataupun ke punggung. Kemudian apalagi yang terjadi, gejala apalagi yang harus kita perhatikan selain nyeri dada dan seperti rasa berat di dada sebelah kiri? Nafas kita tersengal-sengal, kemudian pusing, kemudian apalagi nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Sering kita merasa sangat lelah. Kalau sudah seperti itu, kita harus berhati-hati, kita harus aware dengan kesehatan kita. Nah, kalau terjadi hal itu terjadi di sekeliling kita ataupun teman kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan, karena pertolongan yang pertama ini yang harus dilakukan kepada orang itu untuk bisa menangani keadaan kelanjutan dari penyakit ini. Nah, kalau ada teman atau di sekitar kita siapapun itu yang seperti itu, kita harus menelpon langsung ambulan. Nah, waktu kita menunggu ambulans, kita harus menenangkan dia, karena biasanya kalau orang udah seperti itu mereka akan panik. Kalau panik itu akan menambah bebannya berat, akan menambah cepat penyakitnya bertambah berat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tenangkan diri mereka. Kemudian kita suruh duduk di mana aja, bisa di bangku, bisa di lantai, dimanapun itu duduk. Dan kalau bisa duduk dengan ada sandaran. Kenapa? Kalau tiba-tiba dia pingsan, itu tidak akan ada cedera baru. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita longgarkan semua yang ada di tubuhnya. Misalnya ikat pinggangnya, apapun itu yang bisa membuat dia tidak nyaman, karena kan di situ dia nafasnya tersengal-sengal. Jadi kita longgarkan semuanya. Setelah itu kita lihat apakah dia mempunyai obat atau tidak. Kalau misalnya ada obat ataupun kita punya obat, kita harus taruh obat itu di bawah lidahnya. Obat jantung yang biasanya adanya nitrogliserin tuh, kita taruh di jantung. Kita taruh di bawah lidah. Jangan pernah menyuruh orang itu meminum, karena bisa tersedak, menambah masalah baru lagi. Jadi kita taruh di bawah lidah. Setelah ambulan datang, baru kita bawa dia ke rumah sakit, karena di dalam ambulan pasti ada peralatan yang sangat menunjang untuk kesehatan dia. Nah, demikian teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada di sekitar kita ataupun keluarga kita yang mengalami gejala-gejala seperti tadi, kita harus melakukan hal itu. Jangan sampai orang itu seperti itu, kita jadi panik juga. Kalau kita jadi panik juga, ya berantakan semuanya, tidak akan bisa tertolong. Jadi yang paling utama adalah kita pun harus tenang, kita menenangkan dia, dan kita pun harus tenang. Jadi supaya kita bisa menangani serangannya pada awal. Demikian. Nah, bagaimana sih supaya kita tahu bahwa kita ini sebetulnya ada nggak faktor yang bisa membuat kita kena serangan jantung? Nah, ini tadi kita harus memeriksakan diri kita secara berkala ke rumah sakit. Minimal kita setahun sekali medical check up lah, sehingga kita mengetahui kondisi keadaan tubuh kita, kondisi keadaan kesehatan kita, sehingga pada saat medical check up yang setahun sekali itu kita dapat melihat apa saja yang harus kita perhatikan di dalam kesehatan kita. Kemudian apalagi? Ya, kita harus melakukan hidup sehat. Hidup sehat itu yang seperti apa sih? Hidup sehat itu ya kita harus tidur cukup. Kemudian kita makan makanan yang sehat. Jangan terlalu banyak memakan makanan yang berminyak, berlemak. Kemudian apalagi kita olahraga. Olahraga yang cukup. Olahraga itu tidak harus melihat beratnya, tetapi olahraga itu harus cukup. Nah, demikian teman-teman semuanya, teman-teman di pemirsa semuanya yang bisa saya
berikan saat ini. Semoga bermanfaat. Mari kita menjaga diri kita supaya kita tetap hidup sehat. Mari kita melakukan gaya hidup sehat, sehingga kalau tubuh kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas dengan baik dan mengoptimalkan kinerja kita dengan baik. Demikian, jangan lupa teman-teman, kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, langsung aja di kolom komen, tanyakan langsung. Dan teman-teman jangan lupa juga di like dan subscribe ya. Kita akan bertemu lagi di konten berikutnya. Salam, terima kasih.